Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para guru hebat, terutama yang sedang mengikuti pendidikan guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Siak. Hari ini saya akan mewawancarai kepala sekolah, yaitu Bu Zulfitri SPD. Beliau ini adalah kepala sekolah di TK Negeri Pembina Sabaau, Kecamatan Sabaau, Kabupaten Siak, Provinsi Riau. Apa kabar Bu Fitri? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, Pak Azlan, apa kabar? Terima kasih Bu, sehat walafiat Bu. Terima kasih juga ya Bu ya, saya diberi kesempatan untuk mewawancarai Bu dalam uh, tujuan saya seperti kemarin sudah saya sampaikan Bu, bahwa kita akan membincangkan tentang kasus yang terjadi di sekolah-sekolah Bu. Seperti yang terjadi di sekolah Ibu juga mungkin kasus dilema etika dan bujukan moral Bu, yang sekarang sedang marak-maraknya Bu. Baiklah Bu, untuk pertanyaan saya yang pertama Bu, selama ini bagaimana Bu Fitri dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan bujukan moral di sekolah Ibu? Ya, terima kasih Pak Azlan. Ya. Memang saya sebagai kepala sekolah juga sebagai pemimpin ya, sebagai seorang kepala sekolah juga sebagai pemimpin di TK Negeri Pembina Sabaau, memang tidak menutup kemungkinan banyak sekali kasus-kasus yang terjadi Pak Azlan. Cara saya untuk menyikapi kasus tersebut adalah dengan cara mengidentifikasi ya setiap masalah atau kasus yang ada. Kemudian Ibu Fitri itu membuat daftar kasus tersebut, kemudian juga membuat daftar pertanyaan. Jadi apakah kasus itu merupakan dilema etika? Jika kedua masalah itu berbenturan, maka rasanya tidak melanggar hukum. Dan sebagai seorang pemimpin kepala sekolah, tidak tertutup kemungkinan Pak Azlan bahwa banyak sekali kasus dan permasalahan yang terjadi ya. Nah, jadi saya untuk menanggapinya jika banyak yang ada kasus-kasus permasalahan yang dihadapi itu adalah dengan mengumpulkan kasus tersebut, kemudian membuat daftar pertanyaan, dan saya berkomunikasi dengan pihak-pihak yang terlibat Pak Azlan. Baik Bu, terima kasih untuk jawaban Ibu ya. Itu udah masukan bagi saya Bu. Pertanyaan kedua Bu Fitri, selama ini bagaimana ya Bu Fitri dapat menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bu Fitri, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kemungkinan, dua kepentingan ya kan, yang sama-sama benar atau bahkan sama-sama mengandung nilai kebajikan. Cara Ibu Fitri ya, tentu dikumpulin nih kasus tersebut, kemudian Bu Fitri letakkan prioritas kira-kira mana yang rasanya menjadi hal yang terpenting yang memang harus disegerakan untuk ditindaklanjuti. Baik. Begitu. Baik, terima kasih Bu, jawaban masukan Ibu yang sangat memuaskan. Maksud saya itu sudah bisa saya terima ya Bu. Pertanyaan ketiga Bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa ya yang biasa Bu Fitri lakukan selama ini di sekolah Ibu? Azan, suara hati dan nalar itu juga harus sejalan kan dalam memilih kebenaran yang paling kecil, mudaratnya dan paling besar rasanya manfaatnya, dengan mempertimbangkan kepentingan peserta didik. Jadi kepentingan peserta didik itu adalah yang paling utama, jembatan untuk mengambil sebuah keputusan yang rasanya berpihak kepada anak didik gitu ya. Baiklah Bu, baiklah Bu Fitri, pertanyaan berikutnya ya, sebagai kepala sekolah Ibu, hal-hal apa saja yang selama ini Bu Fitri anggap sangat efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus khususnya dilema etika? Ya, kalau menurut saya ya Pak ya, kita sederhanakan saja pokok permasalahannya, kemudian itu berusaha untuk sebijaksana mungkin. Membangun kebijaksanaan itu memang sangat penting sekali bagi seorang pemimpin.
Terima kasih ya Bu ya. Nah, masih berkaitan dengan hal-hal Bu. Hal-hal apa saja ya yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tersebut. Eh, Memang setiap kali kita mengambil keputusan pasti ada pihak-pihak yang akan menjadi korban atau tidak setuju. Iya, itu Setelah kita merupakan mengambil, tantangan ya Bu ya. iya, iya, tapi Iya. dengan istiqomah, ya, dengan ikhtiar, Iya. kan kita sudah merumuskan pertanyaan, mengecilkan pokok permasalahan, Iya Bu. kemudian sebijaksana mungkin untuk mengambil keputusan tersebut jika ada dilema begitu. Setelah keputusan itu kita dapatkan, Baik. ya, maka dijalankan oleh pemimpin dengan semaksimal mungkin, Baik. seistiqomah mungkin. Wah, sangat luar biasa Bu. Istiqomah intinya Bu ya. Meminimalisir, mengecilkan masalah ya Bu. Baik. Pertanyaan berikutnya Bu, apakah menurut Bu Fitri memiliki sebuah tata kelola Bu atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika tersebut? Apakah Bu Fitri langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa ya yang Bu Fitri jalankan? Kalau rasanya masalahnya itu sangat kecil sekali dan rasanya Ibu Fitri bisa mengambil sebuah keputusan ya langsung pada hari itu, Iya. di tempat itu. Baik. Tapi dirasa kasus atau masalah itu memerlukan waktu, kemudian juga harus memerlukan pihak-pihak yang terlibat untuk Iya. kita menggali informasi sebelum kita mengambil keputusan, ya kita perlu membuat jadwal. Iya, Nah, membuat jadwal dan kita perlu berpikir dengan jernih sebelum kita mengambil keputusan. Baik, berarti tidak bisa diselesaikan sendiri ya Bu. Sama juga yang dianggap Ada yang dialami bisa. oleh kepala sekolah, ada ya Bu ya. Ada yang hari itu Oh. itu langsung ada. Yang masih kecil ya Bu ya. Iya, yang menurut kepala sekolah itu rasanya bisa diputuskan pada hari itu, Ya. langsung hari itu. Gitu. Tapi ada yang jika masalah itu rasanya besar, kemudian atau memerlukan pihak-pihak yang lain, ya Iya. kan? Sebelum kita mengambil keputusan, kita perlu membuat jadwal. Iya. Atau kita perlu memikirkan secara seksama ya sebelum kita mengambil keputusan yang tepat. Baik. Sangat luar biasa Bu Fitri. Pertanyaan berikutnya ya Bu ya. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa saja yang selama ini menurut Bu Fitri mempermudah atau membantu Bu Fitri dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika tersebut? Oh, tentu banyak sekali Pak ya. Faktornya adalah ketika misalnya ketika langsung Bu Fitri melihat di lapangan Ya. sekolah ya, guru, anak didik, iya kan? Ya, Bu. Kemudian atasan Bu Fitri seperti Korwil, dinas pendidikan, itu adalah pihak-pihak yang membantu kita untuk mengambil keputusan. Baik. Di samping juga intuisi ya. Intuisi dari seorang pemimpin itu memang tidak Selalu bisa ada ya, selalu Bu, ya? ada, nggak bisa dipungkiri gitu. Baik, terima kasih, sangat luar biasa Bu. Baik. Bu Fitri, pertanyaan terakhir ya Bu, untuk mempersingkat waktu atas pertemuan kita ini, dari semua hal yang telah disampaikan Bu Fitri tadi ya, pembelajaran apa yang dapat Anda petik dari pengalaman Anda sebagai kepala sekolah dalam mengambil keputusan dilema etika tersebut? Ya, tentu Ibu Fitri sudah menjadi kepala sekolah hampir 8 tahun. Wow, ya. sangat luar Ya, biasa jadi pengabdiannya. banyak sekali dilema untuk kita Iya. mengambil keputusan dan kebijakan ya. Iya Bu. Tapi sekali lagi ujian-ujian yang kami dapatkan itu menjadikan saya sebagai seorang pemimpin harus lebih dewasa dan bijaksana sekali lagi. Semua kebijakan itu harus dilakukan dengan sekonsekuensi mungkin. Baik. Ya mudah-mudahan mendapatkan hasil yang baik dan sesuai dengan Ya. harapan banyak pihak lah seperti itu.
insya Allah dipermudahkan oleh Allah ya Bu ya. Amin. Pak Azra sukses ya. Terima Soal kasih. TGT agen perubahan. Iya Bu. Baiklah Bu Fitri, terima kasih sudah memberikan kesempatan bagi saya untuk mewawancarai Bu Fitri pada hari ini ya. Saya doakan juga Bu Fitri tetap sukses, tetap semangat sebagai seorang pemimpin di TK Negeri Pembina Sabah Au ini. Berkolaborasi kita ya. Iya Bu, sama-sama Bu. Terima kasih ya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, demikian tadi wawancara saya dengan Bu Zulfitri SPD. Beliau adalah kepala sekolah di TK Negeri Pembina Sabah Au, Kecamatan Sabah Au, Kabupaten Siak, Provinsi Riau. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.